karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat harian kita pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 8. Beginilah bunyinya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikianlah firman Tuhan. Salam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya ada dua jemaat yang tidak dikecam oleh Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Yang pertama adalah jemaat di Smyrna, yang kedua adalah jemaat Philadelphia. Kedua jemaat ini adalah salah satu jemaat yang miskin, salah satu lagi jemaat yang kecil. Tetapi melalui kedua jemaat ini membuka mata banyak orang yang selalu mengandalkan identitas mereka, kekuatan mereka, bahwa tanpa adanya campur tangan Tuhan, maka kita bukan siapa-siapa di dunia ini. Melalui jemaat Smyrna sebagai jemaat yang miskin, dan melalui jemaat Philadelphia yang merupakan jemaat yang kecil, dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan identitas mereka sebagai Kristen sejati, Yahudi mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang beragama sebatas konsep. Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, jika aku sudah membukakan pintu, maka tidak akan dapat ada seorang pun yang dapat menutupnya. Malahan Tuhan Yesus membuat melalui jemaat non-Yahudi, yaitu Smyrna dan Philadelphia, maka jemaat orang-orang dari Yahudi harus belajar dari non-Yahudi tentang konsep kerajaan surga. Sehingga saudaraku yang terkasih, lihatlah bagaimana perjuangan mereka sebagai jemaat yang kecil. Tanpa kekuatan yang besar, tetapi mereka dapat bertahan. Dan disinilah sebenarnya kunci iman orang percaya itu. Semakin dibabat akan semakin merambat, dan semakin ditekan akan semakin muncul. Dan Rasul Paulus pernah berkata, sebenarnya kita ini adalah bagaikan bejana yang terbuat dari tanah liat. Tetapi ingat, ketika kita dilemparkan, dicampakkan, kita tidak menjadi terpecah belah, melainkan kita semakin utuh dan diproses kembali. Kita mengetahui bejana itu terbuat dari tanah liat yang sangat rentan dengan tekanan. Ketika ia mendapatkan benturan sekecil apapun, maka akan hancur, porak-poranda. Tetapi lihatlah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bumi ini tidak dapat melenyapkan mereka maupun status keagamaan yang hanya sebatas konsep. Maka bertahanlah dalam hidup saudara sebagai orang yang beriman. Meskipun saudara memiliki pendapatan yang kecil, pendidikan yang kecil, tetapi saya berkata kepada saudara, di dalam Tuhan kita akan dapat menanggung segala perkara, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Lihat, belajarlah dari jemaat yang miskin dan kecil itu. Mereka menunjukkan diri mereka sebagai Kristen sejati. Maka tunjukkan diri saudara sebagai Kristen sejati, orang yang tahan uji dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Melalui firman-Mu, kami telah mengerti, mengetahui, mengenal, dan memahami bahwa kekuatan kami berasal dari Engkau yang menuruti firman-Mu dan tidak pernah menyangkal nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu lah kami memperoleh kuasa atas segala dunia ini dan masa depan kami. Sehingga Bapa, tuntun kami menjadi pribadi yang utuh sempurna di dalam kasih penyertaan dan anugerah-Mu, bahwa di dalam segala hal kami dapat menanggung itu hanya dari kekuatan-Mu saja. Ampunkan kekurangan kami Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.